Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di kelas Okuri HTML dasar. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat form ya. Sebelum membuat form, kita harus mengerti terlebih dahulu form itu seperti apa. Mungkin bisa langsung kita lihat ke layar ya. Di sini saya akan buka satu website yaitu Facebook. Nah, di Facebook di sini ada form, pertama email atau nomor telepon, lalu form untuk kata sandi ya atau password. Dan untuk buat akun baru di sini juga ada nama depan, nama belakang, nomor, kata sandi, lalu ada drop down, lalu ada radio button, dan ada button atau tombolnya. Nah, ini adalah form-form yang akan kita buat pada pertemuan kali ini. Selain untuk form login dan register, form juga bisa untuk form kontak ya. Contohnya di Okuri Studio/kontak. Di sini juga ada form ya. Form untuk konsultasi di sebelah sini. Oke. Mungkin untuk codingnya, kita akan langsung masuk ke Visual Studio Code ya. Selanjutnya kita akan membuat satu file baru bernama form.html. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat struktur dasar dari HTML menggunakan emmet. Oke, ini sudah terbuat ya. Oke. Ya, selanjutnya kita ganti title-nya menjadi form HTML. Seperti ini, kita buka dengan live server. Ya, seperti ini ya, ini form.html. Selanjutnya kita akan sandingkan untuk perubahannya ya. Ya, untuk membuat form, kita bisa menggunakan tag form. Kita coba ya, kita buka dengan tag form di sini. Ini sementara kita hapus actionnya ya. Tag form. Lalu untuk membuat satu inputan atau satu kolom seperti ini, kita menggunakan tag input. Input untuk membuat inputan atau bisa dibilang cell ya, cell untuk input. Seperti ini. Oke, kita langsung coba saja ya. Kita klik input di sini. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan type ya. Type di sini ada beberapa. Mungkin kita berikan komentar terlebih dahulu. Type di input itu bisa berupa teks, password, radio button, dan checkbox. Nah, untuk yang ini kita bisa menggunakan teks, lalu password untuk kata sandi, dan radio button, serta nanti ada checkbox ya. Kebetulan di sini belum ada checkbox di Facebook. Kita coba satu persatu ya untuk input teks terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah punya inputan teks, kita bisa lihat di form HTML sini dia sudah ada satu kotak kecil ya, dan ini bisa diisi. Nah, selanjutnya kita belum tahu ini untuk mengisi apa. Kita bisa mengisinya di sini ya. Contoh di sini username seperti ini. Nah, username lalu inputan. Namun di sini saya masih salah ya. Karena saya belum menggunakan tag. Kalau di pertemuan sebelumnya kita
menggunakan tag P, namun di form ini kita bisa menggunakan tag label. Kita coba masukkan di sini ya, tag label di sini ya. Selanjutnya inputnya kita taruh di bawah supaya ini sama gitu, username. Nah, kita klik coba ya, ini bisa. Nah, saya ingin ketika saya klik username itu bisa langsung terisi di sini. Kita bisa menggunakan for ini ya, for misalkan for username. Selanjutnya di sini kita tambahkan ID username. Harus disamakan dengan ini ya. Kita coba. Nah, ketika saya klik ini, dia langsung mengarahkan ke sini. Jadi, ini sudah satu grup ya. Jadi, mereka untuk label username, inputannya username. Oke, selanjutnya kita ingin mencoba yang kedua, yaitu password ya. Kita bisa tambahkan BR di sini 2 untuk enter ya, enter 2 kali. Nah, di sini saya akan ubah username menjadi password. Nah, di Visual Studio Code itu ada fitur yang memudahkan kita ya, ketika kita select satu huruf atau satu kata, dia akan menyelect kata yang lain dan dengan mudah kita ubah ya. Contoh saya select di sini username, saya ganti ABC. Nah, ternyata tidak berubah ya. Nah, saya bisa menggunakan fitur Ctrl D atau Command D. Kita coba. Nah, dia menyeleksi 3 ya, 3 kata yang sama. Ini saya ganti menjadi password dan tiga-tiganya sudah terganti, dan ini sangat mudah sekali ya. Nah, lalu apa bedanya type text password dengan username di sini atau text ya? Di sini kita bisa ganti juga ke password terlebih dahulu supaya tahu bedanya. Ketika username ini bisa dengan nama, sedangkan di password itu ketika kita klik dia kita isi apapun bentuknya gini ya, bintang-bintang atau encrypt seperti ini. Ini perbedaannya. Oke, selanjutnya sudah paham ya untuk password. Selanjutnya kita akan belajar tentang radio. Nah, untuk radio button sendiri kita bisa dengan input juga. Sebelumnya kita label dulu ya. Label for misal di sini kita mau bikin jenis kelamin saja ya, jenis kelamin, misal pria. Terus inputnya, type-nya radio, seperti ini. Nah, pria, seperti ini. Atau kita balik ya, labelnya di belakang, jadi biasanya radio seperti itu. Jadi labelnya di belakang, nih ya, seperti ini. Lalu kita membuat satu inputan lagi untuk sini type-nya radio, untuk labelnya wanita. Ini for-nya mungkin kita bisa berikan pria, sini wanita. Untuk for ini jangan dipusingkan terlebih dahulu, kalian isi saja dulu. Kita coba ya radionya. Nah, oke, ini masih 2 ya, masih 2, sedangkan radio itu harusnya 1. Bagaimana caranya kita untuk bisa bikin dia 1? Kita tambahkan ID dulu ya, ID pria. Ini untuk memudahkan kita ketika kita klik hanya di tulisan pria dan hanya untuk wanitanya. Oke, ini masih 2. Kita bisa menambahkan satu lagi name di sini, name jenis kelamin, misal JK. Lalu di wanita juga sama, name-nya JK. Ini harus sama ya antara name pria dengan name wanita. Nah,
name-nya harus sama JK. Jadi ketika kita klik salah satu, itu dia tidak klik dua-duanya. Jika satunya salah, misal JKL, ini dua-duanya bisa. Jadi namanya harus sama. Oke. Nah, itu untuk radio button. Sekarang kita menggunakan checkbox ya. Kita bisa dengan input terlebih dahulu, lalu inputnya adalah checkbox, lalu labelnya. Labelnya misal atau seperti ini, BR. Kita mau hobi ya. Kita kasih H4 misal hobi. Seperti ini ya. Hobi, lalu hobinya misal labelnya ngoding gitu ya. Selanjutnya ini for ngoding, lalu kita kasih ID ngoding seperti ini. Ngoding, selanjutnya ini kita copy saja. Checkbox ngodingnya kita ganti jadi misal mancing gitu ya. Lalu kita copy lagi, ngodingnya kita ganti, ini pakai Ctrl D ya, dengan baca. Oke, ini 3. Untuk checkbox itu bisa dipilih semuanya ya, multiple untuk checkbox. Jadi tidak dengan name atau radio button seperti ini. Oke, ini untuk checkbox-nya. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya text area dan drop down ya. Di sini udah ada nih drop down 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bagaimana cara membuatnya? Kalau yang lain itu menggunakan input. Kalau drop down itu kita bisa menggunakan select. Nah, sekarang kita beri dia komentar select untuk drop down dan diisi dengan, kalau ini label dan input, sedangkan drop down diisi select diisi dengan option. Nah, ini selectnya kita coba hapus dulu ya atributnya. Selanjutnya kita kasih option. Option di sini kita bisa memberikan banyak hal ya. Contoh misalkan kota kelahiran, misal Bandung. Lalu ini kita copy. Kita copy lagi sampai 5 ya contohnya. Sini Jakarta. Lalu Yogyakarta. Lalu Sumatera Selatan. Lalu misal Bali. Lalu misal Papua. Oke, ini sebelum select kita kasih misal H4 ya. Nah, kota kelahirannya di sini sudah ada nih pilihannya Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Bali dan Papua dan sebagainya. Oke. Ini untuk select ya atau drop down yang akan kita buat. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat text area atau deskripsi. Nah, text area bentuknya seperti ini. Text area. Nah, ini call rows-nya bisa kita ganti-ganti. Sebenarnya kita tidak perlu ya untuk sekarang. Ini kita tersaja dia sudah muncul text areanya. Ya, seperti ini. Mungkin kita kasih H4, misal deskripsi. Nah, ini dia. Deskripsi untuk text area. Nah, ini. Text area.
Nih ya. Oke. Ketika sudah membuat text area, kita bisa membuat satu lagi yang namanya button ya. Button. Oh, sorry. Untuk button sendiri sebenarnya bisa kita menggunakan input ya. Kita coba ya di sini. Kita dengan input, lalu ada type-nya yaitu submit, reset juga. Jadi ada submit, reset. Nah, untuk type-nya sebenarnya di sini sudah ada submit-nya. Kita sudah bisa membuat satu button dengan input. Namun ini agak tidak direkomendasikan gitu ya, karena button sebenarnya punya kelasnya sendiri, yaitu kelas button. Sorry, bukan kelas, tapi tag button. Seperti ini. Nah, untuk submit sendiri ini juga bisa kita ganti namanya, misal value-nya kirim aja, misal gitu ya. Ini bisa kita ubah sebenarnya, namun ini tidak direkomendasikan. Nah, kita bisa coba dengan tag button ya. Button misalkan kirim aja. Nah, ini tidak ada perubahan, namun kita membuatnya dengan tag button ini. Nah, untuk button ada juga type-nya, yaitu type button, reset, dan submit. Kita menggunakan submit ya, karena data-data di sini akan dikirimkan nanti ke file PHP misal, atau file apapun seperti itu. Nah, untuk pembuatan form, kita sudah selesai dengan materi form. Kita sudah bisa membuat dengan teks, password, radio button. Selanjutnya kita bisa menggunakan checkbox, lalu kita bisa menggunakan drop down dan membuat text area serta button di sini. Oke, mungkin untuk kelas kita saat ini cukup sekian. Semangat terus belajarnya dan terima kasih.